Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ilal khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salam ya Rabbi asyani wa daraji. Ya wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, kabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Hadirin hadirat, mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis kita ini
menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kumpul, duduk, istiqamah, hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita menghadiri daripada ngaji Sabtu subuh, pengajian Sabtu subuh yang kita telah selesaikan khatmul Quran dan doa khatmul Quran sekaligus doa tahlil. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca daripada kitab hadis Bulughul Maram, yang kesemuanya itu mudah-mudahan menjadi pemicu Allah golongkan kita menjadi golongan hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung lanjutkan, yaitu sekarang kita masuk hadis yang ke-20. Masuk hadis yang ke-20. An Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min mazadatin ra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain ini sahabat al-jalil yang luar biasa kemuliaannya. Bahkan sebagian besar ulama katakan kalau kita mau hajat di kita dikabulkan oleh Allah, maka kita tawasul dengan mengirimkan Fatihah kepada Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain. Maka sebagian lagi katakan ketika ada penyebutan nama Imran bin Husain, saat itu juga waktu diijabah segala doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Imran bin Husain. Memang menyebutkan nama-nama orang soleh, menyebutkan nama-nama orang yang baik, yang soleh itu tatanazzalur rahmat, dapat memicu turunnya rahmat. Nyebutin nama-nama orang soleh, sebut doang. Kita nggak doain, kita nggak apain, kita sebut namanya. Sayyidina Husain bin Imran, Sayyidina Imran bin Husain, kemudian apa namanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau para ulama-ulama yang kita sebutkan nama-nama mereka, dengan menyebut namanya saja dapat memicu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidina Imran bin Husain. Beliau apa namanya, dari saking tingginya derajat beliau sampai malaikat itu titip salam buat beliau. Malaikat titip salam buat Sayyidina Imran bin Husain. Beliau riwayatin hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, di antaranya Sayyidina Ali di situ ada, tawaddu, mereka seluruhnya berwudu, min mazadatim ra'atin musyrikatin, dari air yang berada di wadah terbuat dari kulit, wadah perempuan yang musyrikah, perempuan yang non muslim, perempuan yang non muslim. Nah, ini hadisnya ceritanya panjang. Jadi ini hadis sepenggal dari kejadian aslinya. Bagaimana kejadian aslinya? Itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam perjalanan yang lumayan jauh. Kemudian perintahin Sayyidina Ali dan sahabat beberapa untuk mencari air, karena di situ lagi nggak ada air, nyari air susah, pada kehausan, sekaligus pengen dipakai buat wudhu, sekaligus pengen dipakai buat wudhu. Kemudian carilah Sayyidina Ali, pergi cari air, ketemu sama perempuan yang musyrikah tadi itu. Ketemu perempuan, ada di antara kendaraannya unta, begitu, mazadatain, tadi itu wadah dari kulit, isinya air. Nanya Sayyidina Ali, wahai perempuan, di mana itu cari airnya? Saya pengen juga ambil air. Maka ini perempuan bilang, di sini air sulit, saya dapat jauh banget, begitu. Sulit di sini, daerah sini nggak ada air. Saya cuma ada tuh sisa, punya saya ada isinya dua-duanya. Maka Sayyidina Ali minta sama ini perempuan, coba tolong ngadep ke Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ngadeplah nih perempuan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad minta izin, airnya dipinjam sebentar. Bahasa kita pinjam sebentar nih airnya. Kemudian Nabi doain tuh air. Nabi doain sehingga sahabat yang ada saat itu seluruhnya dipanggil. Ayo silakan, yang mau minum sampai kenyang. Yang mau ambil wudhu dari air tersebut. Semua sahabat minum sampai kenyang, ambil wudhu dari air itu, dan airnya gak berkurang sama sekali. Doanya Nabi Muhammad SAW, berkahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga air tersebut barokah. Ini sering Nabi kali kejadian semacam ini, yang air, yang susu, yang bahkan airnya langsung Nabi celupin tangannya, itu air gak habis-habis diminum sama sahabat. Nah, ini air yang saat itu air yang paling afdol dari seluruh air, bahkan dari Zam-Zam, dari Telaga Kautsar, itu air yang keluar antara sela-sela jari mulianya Nabi SAW, itu adalah air yang paling afdol, air yang paling afdol. Jadi banyak surat nih sekarang. Ya, jadi begitu kejadiannya, kejadian panjangnya begitu. Nabi ketemu orang musyrikah, perempuan non muslim, pakai airnya. Sehingga tuh perempuan melihat begitu, dia sumpah, ini orang pasti, kalau enggak dia tukang sihir, atau dia ini pasti seorang nabi. Ini perempuan
karena nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang ini pasti kalau nggak tukang sihir atau dia ini adalah seorang nabi. Sehingga ketika pulang itu perempuan ke kampungnya, dia ceritain sama orang kampungnya tahu tanda-tanda kenabian, ciri-ciri seseorang itu nabi, bagaimana nabi akhir zaman tahu. Sehingga dia dan sebagian besar dari penduduk kampungnya kembali lagi kepada Nabi Muhammad di saat yang lain, memeluk agama Islam, masuk Islam berkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang itu kejadiannya. Terus dari hadis itu dapat diambil kesimpulan oleh ulama bahwasanya wadah milik orang non muslim atau bejana atau kolam kamar mandi punya non muslim, kita mau pakai apakah itu suci atau najis? Kan di Al-Quran ada tuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najisun. Al-Quran tegasin orang-orang musyrik itu, arti terjemahnya adalah orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, ulama tafsir mentafsirkan najis di sini, di antaranya Ibn Katsir, kemudian juga Imam Nawawi tafsir menyebutkan bahwasanya maksud dari ayat tersebut najis di situ adalah najis ma'nawiyah. Najis ma'nawi artinya apa? Yang najis keyakinannya, yang najis i'tiqadnya karena dia menduakan Allah. Menduakan Allah. Ada istri menduakan suami, boleh enggak? Menduakan suami aja nggak boleh, apalagi menduakan Allah. Kalau dibalik ada suami menduakan istri, boleh enggak? Bolehnya berat nih. Bagian sini apa namanya, tim barber duduknya udah kayak capek nih yang telepon. Biarin deh lagu-lagunya dia dah. Kedinginan ya. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala sehingga dianggap i'tiqadnya najis. Badannya, kulitnya, tubuhnya enggak najis. Begitu. Hanya saja memang enggak boleh masuk masjid, Masjidil Haram. Di sambungan ayat tersebut mulai tahun ini nggak boleh ada yang masuk ke Masjidil Haram, orang-orang kufar. Di sambungan dari ayat tersebut nggak boleh masuk masjid, dikarenakan ulama katakan kenapa? Sebab orang kufar kan mereka mungkin kalau yang muda mungkin dia junub atau dia yang sudah suami istri dia berhubungan, sedangkan dia itu tidak mensucikan dirinya dari janabah, sehingga dia dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah. Makanya orang biasanya kalau masuk Islam suruh mandi, kan begitu, suruh mandi. Nah, jangan salah kaprah juga. Orang kalau mau masuk Islam jangan disuruh mandi langsung, sahadatin dulu. Saya mau masuk Islam. Kapan maunya? Secepatnya. Ya udah sekarang. Jangan kamu sekarang pulang dulu, mandi dulu, wudu. Orang belum ngerti Islam suruh mandi dulu. Terus kita ketemu di masjid. Kita di masjid ini yang bagus, yang ada AC-nya, biar afdol. Yang paling afdol saat itu juga dimanapun masuk Islam, yang paling tercepat, sesegera mungkin. Sebab perintahnya kita untuk dia mandi itu, dia mau masuk Islam. Gambarannya nih, kenapa
kita harus segera untuk mensyahadatkan dia ketika dia minta langsung. Sebab kalau kita entar kamu mandi aja dulu, habis mandi baru kemari lagi kita syahadat, waktu di sela-sela antara dia bertemu dengan perintah dia untuk mandi itu ada jeda, bisa sejam, bisa 2 jam. Dalam waktu jeda tersebut sejam 2 jam itu orang dalam keadaan kufur, dan kita merelakan dia dalam keadaan kufur, merelakan dia dalam keadaan kufur. Itu yang bahaya. Ridho bil kufri kufrun. Orang yang ridho, rela terhadap kekufuran, maka dia masuk dalam lingkup dosa kufur tersebut. Nah, ini bahaya. Nah, kalau ada orang mau masuk Islam, syahadatin aja dulu, langsung syahadatin. Atau kalau kita nggak ngerti, ayo saya anterin langsung ke ustadz siapa, ke kiai siapapun. Nggak harus ustadz ini khusus, ini ustadz yang biasa masuk Islam, siapapun yang mengerti langsung segera, jangan ditunda begitu. Nanti setelah masuk syahadat baru mandi dah segera, mandi terus ajarin sholat, ajarin wudhu, baru diajarin yang selanjutnya. Paling utama syahadat dulu, syahadat dulu. Nah, ini dari hadis ini, bejana wadah tempatnya orang kufar, orang musyrik, non muslim suci, tetap suci. Kita nggak bicara ada hal lain, hal lain apa maksudnya? Si non muslim habis makan B2 misalnya, atau si non muslim kencingnya ngompol begitu, itu nggak bicara itu. Kalau itu jelas najisnya bukan dari dia, tapi ada hal lain yang menjadikan dia itu mutanajis. Terus lagi dari hadis ini, bejana yang dari tadi kan bejananya dari kulit, kan gitu. Sedangkan kalau emang itu bejana, dia motong dari kambingnya dia atau sapinya dia, berarti kan mereka yang motong, si kufar ini, si non muslim ini motong sendiri kan, begitu. Dagingnya dimakan, kulitnya dibikin bejana. Dari hadis ini, kulit yang mereka potong tentunya karena dipotong bukan atas nama Allah, sehingga bejana itu kulit jadinya najis. Nah, dari hadis ini ad-dibag yutahhiru jildal maitata. Tapi dengan didabag, disamak, kemarin kita udah lewati, bejana tersebut jadi suci dengan cara disamak begitu. Terus lagi apa? Sentuhannya si non muslim kepada air tidak menjadikan air tersebut najis. Ada orang non muslim tangannya celupin ke bejana atau di kolam kita tidak serta-merta menjadi najis, kecuali ada hal-hal tertentu. Misalnya airnya berubah jadi bau pesing, atau jadi bau kotoran karena tangannya dia bekas kena kotoran, dia cuci situ, baru itu namanya ada hal lain. Tapi kalau nggak ada hal lain, itu air tetap suci. Terus lagi kejadian tadi itu, setelah si perempuan non muslim itu memberikan pinjam airnya kepada Nabi kumpulin sahabat, bilang kalau ada yang punya makanan, kasih nih orang, kasih nih perempuan, biar dibawa pulang, biar dibawa ke kampungnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu samahah, toleransi, toleransi. Cuma toleransi tetap dalam lingkupnya, jangan sampai kebablasan. Toleransi dalam saling memberikan hadiah boleh, nggak masalah, boleh-boleh aja, tapi jangan
sampai toleransinya itu dalam tata cara ibadah, ikut-ikut ibadahnya, nanti gantian. Nah, besok Natalan saya datanglah. Nah, tapi nanti kalau lagi takbiran situ yang datang misalnya, ini namanya kebablasan. Atau baca maulid, yuk kita diundang baca maulid di mana? Di gereja. Nah, baca maulid di gereja ini kan dakwah biar mereka mau memeluk, biar mereka bisa menilai orang Islam itu santun, masya Allah suaranya indah-indah. Tapi nggak kebablasan begitu, jangan. Itu namanya kebablasan. Jadi jangan kebablasan, toleransi ya kan. Keluarga tetangga kita orang non muslim meninggal, kita datangin, kita takziahin, kita hibur, turut bela sungkawa. Tapi jangan diterusin, jangan mudah-mudahan almarhum diampunin, salah juga. Datang ke orang non muslim, mudah-mudahan almarhum dosanya diampunin sama Tuhan Yang Maha Esa, salah juga. Terus penyebutan orang non muslim yang meninggal jangan pakai almarhum. Kita kadang-kadang suka terlalu lengkap, almarhum al-maghfurlah. Waduh, canggih banget. Udah almarhum yang dirahmati, al-maghfurlah yang terampuni. Wah, ini orang soleh yang meninggal begitu. Almarhum al-maghfurlah, orang soleh, padahal dia non muslim begitu. Jadi cukup mendiam atau apa istilahnya yang lain gitu, selain almarhum. Kalau orang muslim mendiam gitu, atau jenazah ini almarhum, atau sebut namanya begitu. Jangan almarhum, karena kebiasaan kita orang meninggal selalu disebut almarhum, akhirnya siapa aja kita sebut almarhum. Almarhum ini orang yang dirahmati, sedangkan non muslim gak dirahmati. Ketika meninggalnya gak dirahmati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok disebutnya almarhum? Ini selaras dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi bunyinya, ummati ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang terrahmati, umat yang dirahmati oleh Allah. Yadkhuluna fi kuburihim wa dzunubuhum kajibal. Mereka waktu masuk kubur dosanya banyak banget tuh orang. Untuk umatku, kata Nabi. Wa qad kharaju min kuburihim wa qad ghufira dzunubuhum biistighfaril ahya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika keluar dibangkitkan dari kuburnya, dosa-dosanya hilang, dosa-dosanya terampuni. Sebab apa? Bistighfaril ahya, sebab permohonan ampunan orang hidup buat mereka yang udah wafat. Kita lakukan setiap Sabtu subuh, kita doakan almarhumin, keluarga kita yang udah mendahului kita doain. Sebab yang kita lakukan di sini mereka dengar, mereka lihat. Itu ada doanya Sayyidina Imam Ibn Abil Hib Al-Yamani. Ibn Abil Hib Al-Yamani, seorang ulama besar. Seorang ulama besar yang menuliskan doa, namanya doa birrul walidain. Di sela-sela doanya tuh ada doanya panjang. Allahumma la tuballigh min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan sampaikan kabar-kabar buruk tentang kami kepada mereka, orang-orang tua kami yang sudah kerahmatullah, yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Artinya kelakuan kita itu mereka tahu. Para almarhumin, apa yang kita lakukan mereka tahu. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya boleh. Ana mau tanya. Ini kan ada footnote di bawah kitabnya Ustaz.
apa sih kitab sanadnya. Sini tulisannya isnaduhu bihi dhaifan wa sahih isnaduhu Syekh Albani, yaitu dhaif apa sahih. Ini itu ada Albaninya. Itu di ini apa namanya? Di Footnote-nya di tulisan bawah. Apa itu? PDF apa? Nanti dibulung semua. Kita Jadi kitab hadis itu apa namanya, banyak hadis yang sahih yang didoifkan sama Albani itu. Albani ini ulamanya orang-orang sono dah, orang-orang yang beda sama kita, orang-orang yang nggak demen ini, nggak demen sembako, nggak demen sama apa, nggak demen sama tahlilan. Nah, kalau tahlilan ada sembakonya, nah, kalau maulid juga ada sembakonya kan, orang-orang nggak demen sama sembako. Nah, gurunya itu Albani, Bin Bas, Utsaimin, apa namanya? Nah, mereka ini terus apa namanya, Ibnu Taimiyah, begitu alim, mereka alim, masya Allah, luar biasa keilmuannya, ulama. Nah, namun banyak hadis yang sahih didoifkan, banyak apa namanya, hadis yang sahih didoifkan. Makanya itu kita kalau beli kitab, pilih-pilih juga siapa yang mentahqiq, siapa yang memastikan keabsahan tulisan ini kitab, begitu, nggak sembarangan, begitu. Dan banyak yang jadi masalah, banyak yang mudah diakses baik di internet ataupun di kitab-kitab cetakan yang tersebar banyak, itu yang mentashihkan atau mentahqiq, yang meneliti kitab-kitab itu kebanyakan dari Albani dan kawan-kawannya dah. Nah, dan yang lainnya. Jadi apa namanya, kita bukan tugas kita untuk meneliti hadis dhaif atau hadis ini hasan atau hadis ini sahih. Itu udah ilmu yang baku, udah pasti, nggak ada perubahan. Kalau ilmu fikih ada perubahannya, perubahan zaman, ada juga apa perubahannya di situ, sesuai zamannya, sesuai keadaannya. Tapi kalau ilmu mustalahul hadis itu udah ilmu pasti, udah begitu, udah pasti. Apa namanya, ilmu yang udah nggak bisa diotak-atik, udah pasti begitu. Makanya itu apa namanya, bukan tugas kita gitu, udah tinggal nyaplok aja dari ulama kita, daripada ulama kita yang ngumpulin hadis. Di antaranya ini dikumpulin hadis, jadi nama kita Bulughul Maram, ulama kumpulin hadis, apa namanya yang lainnya, begitu, ghayatul apa namanya, at-takrib, begitu juga at-tarhib wa at-targhib wa tarhib. Itu karena kita punya guru Abu Said Muhammad tulis at-tarhib wa at-targhib wa tarhib, begitu. Terus yang paling sahih kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Bin Majah, Nasa'i, Abu Dawud. Ini apa namanya, kitab-kitab hadis yang paling sahih, begitu. Ada lagi yang mana?